Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya ini disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena kesimpulan yang saya berikan itu bisa jadi berbeda dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pertama seperti biasanya kita pasti cek dulu untuk kondisi indeks ya, untuk kondisi, indeks harga saham gabungan. IHSG hari ini ditutup hijau tapi nggak tinggi-tinggi banget sih, hitungannya 0,22% ya, dibandingkan penurunan beberapa waktu belakangan ini ya. Naiknya IHSG hari ini 0,22% itu belum indikasi mulai rebound untuk IHSG. Jadi perlu hati-hati Mas Yan untuk beberapa hari ke depan ya kalau eh sampai IHSG jebol ini 6.900-an supportnya, target price selanjutnya untuk IHSG itu masih di 6.400 ya. Jadi masih pantau level 6.915-an itu area support terdekat dan resistennya itu di 7.100. Oke, itu untuk indeks IHSG secara teknikalnya. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini tanggal 4 Mei secara keseluruhan hari ini yang cukup rame, yang cukup liquid itu saham Gotoh ya. Gotoh hari ini langsung terjun bebas lagi ke level 50.51 ya, karena ya kita tahu sendiri kemarin statementnya Pak Prabowo gimana. Ya mungkin itu yang mempengaruhi pergerakan volatilitas harga Gotoh untuk hari ini. Dan ya asingnya keluar 172M, kemudian selain di saham Gotoh untuk asing juga masih keluar di BBCA 147M, kemudian di Bank Mandiri juga hari ini keluarnya masih cukup banyak ya, 316M, jadi makin turun ini saham Bank Mandiri, padahal bentar lagi kemungkinan bagi dividen ya. Jadi menarik buat dipantau untuk Bank Mandiri buat teman-teman yang mau cari saham dalam waktu dekat mau bagi dividen ya, Bank Mandiri opsi yang cukup aman ya. Kalaupun nanti habis bagi dividen pas ex-date-nya kok turun, harusnya di harga penurun di level sekarang itu harusnya nggak dalam-dalam banget. Makin turun itu malah makin bagus buat para investor yang punya cash. Oke, ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ya. Bank Mandiri, Gotoh, BCA, Bumi, BRMS hari ini net sell. Kemudian untuk asingnya yang masuk ada TINS, BRPT, Bank BNI, ini asing masuk lagi ya. Cukup menarik untuk Bank BNI sebenarnya buat kita pantau, mungkin buat teman-teman juga yang mau entry Bank BNI sekarang juga lumayan menarik ya. Selain Bank Mandiri, Bank BNI itu cukup menarik. Kemudian INDF, BTBA ini asingnya masuk tapi nilainya ya segini, nggak sebanyak distribusinya asing. Jadi sampai hari ini awal Mei asing masih keluar di IHSG ya. Jadi perlu hati-hati juga kalau sampai jebol ini. Kalau teman-teman mau beli saham ya pastikan beli saham yang berfundamental, kemudian yang punya alasan lah kenapa saham ini dipertahankan ketika harganya turun ya. Valuasinya murah mungkin bagi dividen, performanya bagus tapi harganya turun. Nah, itu kan kalau mau dibeli aman ya, punya alasan buat mempertahankan sahamnya, misal harganya masih turun, maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat kondisi market hari ini gimana. Nilai tukar rupiah kayaknya makin parah aja. Pas video ini kita buat, kalau kita cek di sini nilai tukar rupiah ada di 17.363 yang belum menguat ya, malah 17.300 dalam beberapa hari aja loh ini. Ya padahal belum lama itu masih di level 16.900, 800-an ya. Kayaknya langsung ngegas aja, ini benar-benar parah ya nilai tukar rupiah ini, udah nggak ketolong sejauh ini, belum ada kebijakan dari BI ataupun pemerintah. Ini kalau kita cek di sini malah udah di 17.400 loh ini kalau kita gunakan
broker Pepperstone ya yang memperjualbelikan US dollar terhadap rupiah yang ada chartnya ya. Ini malah 17.400, jadi untuk rupiah ini benar-benar ada yang berstatement under value ya silahkan kalau mau beli rupiah ya. Tapi yang nggak bagus ini kalau kita gunakan technical itu target price-nya untuk rupiah bisa ke 17.800-an, dan kalau sampai nyentuh level ini rupiah yang jangan heran kalau misal IHSG bisa ke 6.400 ya. Jadi kita ikuti aja gimana nilai tukar rupiahnya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah ya. Selanjutnya coba kita cek untuk kondisi indeks hari ini gimana. Hari ini untuk indeks Asia sebenarnya didominasi hijau, bahkan untuk KOSPI itu naiknya 5%. Kemudian Nikkei naik 0,3, Hang Seng 1,24. Kalau IHSG setelah turun cukup dalam sejauh ini dan cuma naik 0,22 ya, hitungannya lemah ya untuk bursa IHSG hari ini. Jadi ya lagi nggak bagus. Perekonomian Indonesia itu ya mungkin bisa lihat kondisi indeksnya gimana ya. Kalau indeksnya lagi tertekan seperti ini ya lagi nggak bagus. Ya boleh optimis sih, boleh-boleh aja ya. Tapi kita tetap ikuti gimana nanti kebijakan-kebijakan dari BI, pemerintah terhadap ekonomi dan nilai tukar rupiah. Ya oke, itu untuk kondisi indeks IHSG dan market ya, indeks Asia hari ini. Oh ya, kita belum cek untuk harga emas gimana. Harga emasnya koreksi loh, emas aja koreksi. Ini harusnya indeksnya naik, harusnya enggak. Ya termasuk IHSG itu harusnya naik ya. Kalau safe havennya turun itu biasanya indeks saham itu naik ya. IHSG hari ini naik tapi secara teknikal belum konfirmasi mulai bullish. Jadi harap bersabar. Harga minyaknya naik ya, masih di level 103 untuk WTI, 110 untuk Brent. Ya ini sih nilai harga emas turun. Harapan saya sih di bawah 4.000 ya untuk emas. Apakah bisa ke level itu ya, semoga aja. Tapi buat teman-teman yang invest di Antam atau maksudnya di emas yang kadarnya tinggi 99%, ya nggak usah khawatir ya kalau misal emas global turun 4.500-an, bahkan bisa turun lagi ke 4.200, 4.000 US dollar per troy ounce. Tapi kalau rupiah terus melemah ya harga emasnya di Indonesia ya mahal ya. Mungkin seperti itu untuk kondisi global ya, masih pantau nilai tukar rupiahnya ini yang jadi fokus utama kita. Oke, kita langsung cek aja ya ke saham yang pertama ya. Kesimpulannya untuk IHSG besok semoga nggak jebol 6.900. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama Bank BCA yang masih terus didistribusi oleh asing dan hari ini terjadi technical rebound walaupun cuma 0,85% ke 5.900. Supportnya di sini di 5750 tadi open gap bawah ya, jadi dibuka merah dulu. Ya ini udah masuk area support sebenarnya, kalau teman-teman mau nyicil ya monggo. Ini di area support ya. Semoga aja nggak sampai jebol ini 5.700-an ya, itu area support. Kalau jebol di bawah itu 4.300. 4.300 itu untuk jangka panjang ya. Kalau rupiah terus melemah, tapi harusnya ini 5.000-an loh BBCA. Jadi harusnya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kalaupun asing masih terus jualan ya semoga aja cuman sideways ya di harga bawah, nggak sampai jebol 5.700 ini. Jadi pantau 5.700 itu supportnya. Kalau mau entry untuk swing ya monggo di level sekarang secara technical di area bottom, nanti target price-nya untuk swing di 6.800-an. Atau kita cari area support resist terdekatnya di level berapa. Nah, kalau tadi kan untuk jangka yang panjang, kalau untuk jangka pendek resistnya di sini di 6.300 ya. Ya tapi kalau turun 4.800 ya sama aja ya, mending yang ini aja.
pantau 5750 untuk minggu ini, semoga nggak jebol. Kita lihat transaksinya masih didistribusi oleh asing sebanyak 147 M, nggak sebanyak yang kemarin sih. Kalau kita lihat di sini Bank BCA yang keluar siapa, untuk asingnya ada CC 338 M, kemudian RE keluar 75 M, KZ 36 M, kemudian yang nampung itu DX, BK, ZP nggak sebanyak distribusinya CC versi asing ya. Sedangkan untuk lokalnya sendiri NetBuy yang masuk SQ, ZP, XL, XY, EYP ya, sebagian broker-broker retail masuk lagi di BBCA. Yang distribusi untuk lokalnya ada MG93M, ini MG apa ini, cut loss atau gimana ya di saham BBCA, karena nilai transaksinya 97M dan net sell 93M padahal harganya di bawah. Kira-kira MG masuk ke broker, ke saham apa, coba kita cari. MG hari ini tanggal 4 masuk di, kok Goto di sini. Jadi hari ini yang meramaikan saham Goto itu MG ya. MG-nya masih net buy 103M di saham Goto. Menarik ini buat dipantau besok ya untuk Goto. Semoga bisa paling nggak naik. Dan kalau ribuan. Oke, nanti kita bahas ya untuk saham Goto, tenang aja. Kita lanjut ke saham yang kedua setelah BBCA, yaitu Bank BRI. Hari ini Bank BRI juga rebound naik ya 1,67% ke 3.400, dan 3.400 itu kalau nggak salah resistennya ya, kemarin kita bahas mungkin buat teman-teman yang mengikuti. Kalau kita gunakan area support resist, area mencari support resistennya pakai Fibonacci ya, resistnya di harga penutupan ini 3040 ya, resisten untuk BBRI. Kita besok lihat di awal market, kalau misal langsung merah berarti BBRI gagal breakout ya, langsung merah turun supportnya 2760. Wah, makin murah aja ya, jadi makin semangat buat average down ya. Kalau misal Bank BRI bisa ke 2750. Tapi kalau besok bisa breakout, volumenya bagus, ada sentimen bagus, baik internal eksternal ya, monggo kalau mau masuk ya. Ya mungkin sebelum IHSG buka, lihat nilai tukar rupiahnya gimana. Kalau ada penguatan rupiah ya, semoga aja rebound. Jadi kalau mau entry, nah itu bisa dipertimbangkan ya. Nanti target plusnya untuk swing di 3220, kan lumayan ya. Kalau kita hitung dari area supportnya ini, harga penutupannya ke resist itu udah profit 5%-an lebih untuk saham sekelas BBRI. 5% dalam waktu singkat itu kan cukup lumayan banyak ya. Jadi bisa dipertimbangkan kalau besok volumenya bagus dan Bank BRI breakout. Tapi kalau merah, ya itu jangan buru-buru buat average down. Coba kita lihat untuk transaksi ya, transaksi Bank BRI hari ini gimana? Kayaknya asing masuk kah? Oh, keluar, masih keluar 18M aja, nilai transaksinya 575M, jadi nggak terlalu rame, sepi. Padahal sepi ya, tapi harganya naik, mungkin karena udah di bottom ya. Jadi mau kemana lagi nih? Mau diturunin nggak ada yang jualan. Hari ini yang jualan YU, RX, ZP asingnya, tapi ada yang nampung KZ 119M, jadi asing udah mulai ada yang akumulasi nih, jadi bisa dipantau untuk Bank BRI besok ya. Di harga sekarang nggak mahal sih, murah ya. Tinggal kondisi ekonomi kita gimana. Profitnya bagus di Q1 untuk Bank BRI, nggak usah khawatir ya, dan 15,4 triliun ya untuk Q1 ini, dan ini naiknya cukup signifikan dibandingkan Q1 tahun sebelumnya. Jadi cukup menarik untuk Bank BRI. Kalau misal performanya di tahun ini
bisa mulai naik lagi ya, kemungkinan harganya mudah-mudahan mulai bullish di beberapa kuartal ke depan ya. Karena kuartal satunya ini udah kelewatan harganya masih bearish. Jadi harapan kita ya di Q2 ini, Q3, Q4. Ya kalau Q2, Q3 itu pendapatannya profit-profit ya bisa jadi tahun ini ada window dressing ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek ya, intinya Bank BRI besok lihat di awal market aja ya. Hijau monggo kalau langsung hajar kanan, target plusnya di 3.200-an, tapi kalau merah jangan buru-buru buat average zone, buat yang udah nyangkut. Kalau di cut loss sayang sih, jadi mending di hold aja kalau belinya pakai uang dingin. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini makin didistribusi oleh asing ya, padahal naik ini 0,68% ke 4420. Supportnya masih sama ya, masih di area 4360-an. Dan untuk Bank Mandiri ini kita lihat Q1-nya apakah udah diupdate, harusnya kalaupun update harusnya bagus ya untuk BMR ini, jangan sampai kalah sama Bank BRI. Udah ya, dan ya emang bagus. 15,3 triliun. Kalau BBRI tadi 15,4 triliun ya, hampir imbang lah. Tapi untuk Bank Mandiri ini kan dari Q4-nya juga udah bagus, 18 triliun ya. Jadi walaupun secara kuartalan turun, tapi secara tahunannya kita kalau membandingkan lebih ke secara dibandingkan Q1 tahun sebelumnya ya. Jadi pendapatannya naik, nggak ada masalah secara fundamental untuk Bank BRI, hanya trennya ini yang masih nggak bagus. Ya, di entry harga sekarang sih aman-aman aja kalau saya pribadi belinya pakai uang, kalau belinya pakai uang dingin ya. Kalaupun sampai jebol besok habis bagi dividen, ya mentok bisa average down lagi atau nambah muatan di 4090. Mungkin seperti itu untuk Bank Mandiri. Kalau sampai jebol 4.900 gimana? 4.090 gimana? Ya hajar kanan aja ya. Tapi kembali lagi untuk keputusannya itu ada di tangan masing-masing. Selama ya walaupun rupiah kita melemah, tapi selama ekonomi masih aman, maksudnya inflasinya masih terkendali, kemudian ya misal rupiah melemah, tapi ekonomi kita masih aman, mudah-mudahan masih aman juga ini untuk perbankan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk Bank Mandiri, pantau 4360 aja ya. Ini asing masih jualan hari ini, jadi untuk besok hati-hati ya, kalau misal masih turun, tunggu di 4350 aja. Mandiri ini bagi dividennya, ex-date-nya besok tanggal 11 Mei, jadi kamtat tanggal 8 Mei, kalau mau beli sebelum tanggal 8 Mei itu dapat dividen Rp376 ya, dan lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Coba kita lihat siapa yang hari ini jualan di saham BMRI. Untuk asingnya ada ZP, AK, RX ya. ZP AK paling banyak, ZP-nya net sell 232M, AK net sell 168M, dan yang nampung YU tapi nggak sebanyak ZP AK jualannya, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya masuk, sebagai retail masuk lagi ya, jadi semoga aja ini teman-teman kita yang masuk belinya pakai uang dingin ya, jadi ketika harga Bank Mandiri itu jebol besok pas bagi dividen, pas ex-date di bawah 4350 masih bisa bertahan. Maksudnya psikologinya masih aman ya, jangan sampai psikologinya kena melihat porto yang merah, karena itu bikin kita pengen cut ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Padahal di-cut di harga sekarang itu cukup sayang lah. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Selanjutnya ini kita akan cek saham BBNI. Bank BNI hari ini asingnya masuk, harganya naik lumayan tinggi 3,23% dibandingkan perbankan yang lain ya. Bank BNI paling tinggi 3% loh. Untuk support resistennya gimana? Coba kita cari ya, kira-kira area-area pertemuan buy sell-nya yang cukup banyak di level berapa. Kalau secara Fibonacci ada di
3.980 dan ya kayaknya ada kemungkinan ke sini, dan untuk Bank BN ini cukup ya, di harga sekarang sih asing udah mulai akumulasi, wah sedikit-sedikit ya, tapi paling nggak dibandingkan yang lain ini asing nggak distribusi loh di saham Bank BNI, jadi bisa dilirik sebenarnya ya. Kalau ada sentimen bagus kemungkinan BBN ini cukup cukup tinggi volatilitasnya ya dibandingkan bank buku 4 yang lain. Jadi ada menariknya juga sebenarnya untuk BBN ini walaupun udah bagi dividen ya. Volatilitasnya itu loh. Jadi ketika ada sentimen sedikit positif aja bisa jadi langsung ngegas nutup gap ke 4.000, 4.400 kan itu cukup tinggi. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini di Bank BNI tanggal 4 Mei secara keseluruhan di sini ZP, DX, CC secara keseluruhan ada akumulasi ya, ini kelihatan, dan sebagian retail mulai keluar. Ya menarik ini untuk Bank BNI buat dilirik untuk swing, untuk trading, ya untuk scalping aman lah, untuk invest pun juga aman. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Semoga besok masih bisa hijau ngejar 3980. Selanjutnya ini kita akan coba cek Goto. Kira-kira siapa yang nampung. Hari ini turun lagi ke 50. Close di 51 ya. Ya kalau yang tadi dapat di 50 semoga aja nggak masuk kategori itu yang turun di bawah 50 bisa. Untuk resinya masih di 58, waktu itu sempat nyentuh level ini, mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu serakah, cukup dengan floating profitnya ya diamankan hari ini, monggo kalau mau entry lagi, udah disupport loh ini 50,51. Apalagi hari ini ada yang nampung ini, walaupun statementnya Pak Presiden kemarin nggak terlalu bagus untuk Goto, ya siapa tahu. Ini yang nampung siapa paling banyak XL ya, kemudian MG, ini nampung di harga 50. MG masuk 103M, tinggal kita besok lihat MG kuat ngangkat harga saham Goto atau enggak ya. Hari ini asing distribusi cukup banyak, EDP, BK, YU, ZP, KZ, Netsel ya. Dan yang nampung XL, MG versi lokal. Lokalnya ada yang distribusi yaitu BB. Kalau untuk Goto sih ya monggo sih kalau mau entry, ya, berdoa aja supaya nggak tidur dulu di 50. Udah mulai profit tapi malah itu ya ada statement yang nggak terlalu bagus untuk saham Goto. Berapa persen itu rencananya ya untuk pembagian antara mitra dengan perusahaan itu? Coba di dicek lagi ya kemarin kampanye statementnya Pak Presiden di hari buruh gimana? Itu yang bikin harga saham ini hari ini langsung open gap bawah, nggak nanggung-nanggung di 50-an ya. Padahal baru kemarin ke 58 langsung terjun aja ya, padahal profitnya udah lumayan ini, ya nggak punya hutang udah mulai profit dan malah langsung rontok hari ini. Oke mungkin seperti itu ya untuk Goto, besok pantau 50, semoga nggak tidur aja. Selanjutnya kita akan cek untuk saham Bumi ya, coba kita lihat untuk saham Bumi hari ini gimana tanggal 4 Mei ya, saham Bumi turun 4%, 4%. Sempat hijau, tadi itu sempat hijau. Untuk saham Bumi sempat hijau, sempat ke resistnya mencoba break di atas 248 gagal ya. Kalau kita lihat polanya, ini udah mulai swing konsolidasi di area bottom. Jadi coba kita lihat untuk transaksi hari ini rame atau enggak untuk saham Bumi. Ya lumayan ya, tapi sepi tapi nggak sepi-sepi banget. Tapi asingnya keluar 114M. Kita lihat untuk saham Bumi hari ini tanggal 4 secara keseluruhannya didistribusi oleh AK 85M, MG juga keluar 32M yang nampung YU lokal ya, yang nampung lokal. Untuk besok hari ini sih didistribusi untuk Bumi. Coba kita gunakan Bollinger ya untuk cari area support, kayaknya ini cocok pakai Bollinger soalnya udah mulai sideways.
Untuk bumi supportnya secara Bollinger di 210, jadi kalau misal besok merah tunggu di area 220, 218-an ya. Ini area support mid lower band ya. Kalau misal turun kemungkinan akan mantul naik seperti ini, nanti semakin mengecil. Nah, itu penentuan apakah breakout dan bullish atau jebol support lanjut turun ya. Mungkin seperti itu untuk saham Gotoh. Besok pantau 220 kalau merah, dan kalau hijau di mana resist kuatnya di 260-an. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa hari ini turun 0,40% dan ya candlenya nggak terlalu bagus ya, cenderung sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini candlenya kecil-kecil di area sini-sini aja. Supportnya di 460-an secara Bollinger, dan resist terdekat di middle band ini ya, 520, dan resist selanjutnya kalau misal bisa break di atas 520 itu ngejar 580. Kalau kita lihat transaksinya Dewa gimana? Dewa hari ini tanggal 4 secara keseluruhan di ya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Asingnya net sell, lokalnya net buy ya, tapi sebagian retail keluar, sebagian masuk. Ini kayaknya besok kalau transaksinya masih cenderung sepi ya, sideways di area sini, mungkin akan gini polanya, dan nanti ini juga akan mengecil. Tinggal nanti lihat apakah breakout buat candle bullish atau breakdown buat candle bearish ya. Oke, itu untuk saham Dewa. Untuk besok sih kayaknya kalau mau trading nunggu volumenya. Kalau volumenya nggak rame sih ya mending cari saham yang lain dulu untuk trading ya. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini gimana sahamnya Pak PP? Ini turun lagi 3%-an ya. Kita kalau kita cari pakai Fibonacci aja nih kayaknya. Untuk saham Cuan supportnya di support terdekat ya, ini di sini. Jadi kalau misal besok merah tunggu di 1110. Tadi itu sempat naik mencoba buat break di atas 1230 gagal ya. Kemudian turun close di 1160. Supportnya di sini 110, dan resistennya kalau bisa mantul naik di 1220. Kalau kita lihat transaksinya di sini untuk saham Cuan hari ini tanggal 4, hitungannya asingnya net sell, ada YO yang distribusi cukup banyak 279M, dan asing loh, yang walaupun yang nampung juga asing nih, TPK aja cuman distribusinya kelihatan sekali ya, cukup banyak. Yang nampung lokalnya retail-retail pada masuk. XL, CC, XI, NI versi lokal ini, jadi kemungkinan retail. Untuk saham Cuan besok sih tunggu di sini aja ya, kalau merah tunggu di 1110. Ada tanda-tanda pullback, nah itu kalau mau entry buy ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan coba cek untuk saham PTRO. Hari ini mencoba breakout tapi gagal. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di support 4830 hari ini udah diamankan ya, semoga aja besok turun ya. Jadi kalau mau entry buy bisa pertimbangkan lagi area supportnya yang di 4800 untuk saham PTRO ini. Oke, itu untuk saham PTRO besok merah tunggu di 4800, kalau hijau resist terdekatnya di 5270-an. Kalau kita lihat transaksinya PTRO hari ini tanggal 4 nggak terlalu rame, malah cenderung sepi. Dan yang akumulasi ada sini SQMG tapi versi lokal ya. Jadi di akumulasi lokal asingnya net sell, nggak terlalu rame hari ini untuk PTRO. Jadi untuk besok mungkin kalau ya lihat aja, kalau merah tunggu di 4800 ya.
Oke, itu untuk saham PTRO dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.